Gimana jadinya ketika polisi harus meminta bantuan kepada pembunuh berantai demi menangkap pembunuh berantai lainnya? Selama lebih dari 2 dekade, puluhan gadis muda hilang tanpa jejak. Siapakah sebenarnya pria di balik julukan The Green River Killer? Bagaimana kisahnya? Langsung aja dimulai. Pada 18 Februari tahun 1949, Gary Gridway lahir di Salt Lake City, Utah. Memiliki masa kecil yang normal. Pada usia 15 tahun, Gridway menikam seorang anak laki-laki. Dia hanya ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ketika orang ditusuk akan mengeluarkan darah. Dalam penusukan tersebut, korban selamat. Lalu Gary Gridway dibawa ke psikolog. Waktu berlalu. Setelah lulus SMA, pada umur 20 tahun, dia bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat selama 2 tahun. Setelah Gridway memutuskan untuk menetap di wilayah Seattle, dia mendapatkan pekerjaan mengecat truk dan dia bekerja selama 30 tahun. Setelah Gridway pindah ke Seattle, dia beberapa kali bermasalah dengan hukum. Dia pernah ditangkap karena diduga mencekik seorang PSK. Meskipun tidak tercatat sebagai kriminal, banyak yang percaya bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Gary Gridway pertama kali terjadi pada tahun 1982. Pembunuhan yang dilakukan pada seorang gadis berumur 16 tahun yang diketahui melarikan diri dari rumah. Gary Gridway sering menargetkan remaja yang rentan. Dia juga menargetkan pekerja seks yang dia beri tumpangan dari halte dan bar di sepanjang jalan raya luar Seattle. Modus pembunuhan yang sering dilakukan adalah berpura-pura memberikan tumpangan, lalu dia mengobrol, mencoba mendapatkan kepercayaan korban dengan menunjukkan foto putranya kepada korban. Setelah itu, dia mengajak korbannya untuk melakukan aktivitas seksual sebelum mencekik mereka sampai mati. Setelah kejadian tersebut, Gary Gridway membuang korban di daerah hutan sekitar Green River, dan Gary Gridway mendapatkan julukan The Green River Killer. Untuk membuat petugas bingung, Gridway juga sengaja mencemari TKP dengan membuang permen karet dan puntung rokok. Padahal dia tidak merokok dan dia tidak menyukai permen karet. Terkadang dia akan membuang korbannya di satu tempat, meninggalkannya untuk sementara waktu, kemudian membawa korban ke lokasi lain untuk meninggalkan jejak palsu. 2 korbannya bahkan sempat diangkut ke provinsi lain. Kasus The Green River Killer akan menjadi sangat membingungkan dan sangat sulit dipecahkan. Korban-korban akan muncul begitu saja dengan bukti-bukti palsu yang ditanam oleh si pelaku. Polisi tidak bisa menemukan titik terang dalam penyelidikan ini. Kasus ini sangat penting hingga kepolisian harus membentuk satuan tugas bernama Green River Task Force hanya untuk berfokus dalam memecahkan kasus ini. Kebuntuan sudah tidak terbendung lagi. Satuan tersebut dikabarkan melakukan kerjasama dengan pembunuh berantai lainnya untuk mencoba menangkap Green River Killer. 2 anggota Green River Task Force adalah Robert Keppel dan Dave Reichert. Mereka secara berkala mewawancarai psikolog dan kriminolog, berharap mendapatkan pencerahan tentang motif si pembunuh. Akhirnya pada tahun 1984, mereka bertemu dengan Ted Bundy, seorang pembunuh berantai lain yang juga sempat meneror Seattle pada tahun 1974. Menurut Keppel, Bundy sebenarnya mengajukan diri untuk ikut dalam penyelidikan. Keppel mengatakan bahwa dia menerima permintaan dari seorang detektif. Ia mendapatkan surat dan surat itu tentu tidak diharapkan, apalagi dalam membantu memecahkan kasus pembunuhan Green River Killer. Surat itu datang dari sel terpidana mati di Florida dan pengirimnya adalah Ted Bundy. Pada saat itu Bundy telah dipenjara selama beberapa tahun karena pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan nekrofilia. Pada saat itu, dia sedang menunggu eksekusinya yang akan dilakukan pada tahun 1989. Memiliki pengalaman langsung di lapangan dengan jenis pembunuhan yang hampir sama, seperti kasus Green River Killer. Bundy terbukti menjadi aset penting untuk kasus ini. Dia menjadi orang yang sering dimintai konsultasi oleh Keppel dan Reichert. Ted Bundy bahkan membeberkan pendapatnya tentang psikologi Green River Killer serta motivasi dan perilakunya. Menurut Reichert, Ted Bundy juga memiliki beberapa kesamaan dengan Gary Gridway.
terutama dalam hal pola pikir. Pertama, tidak ada penyesalan. Dia tidak memiliki perasaan terhadap siapapun, termasuk keluarganya, dan itulah yang ia lihat dari Ted Bundy dan Jennifer Killer. Selama wawancara, Ted Bundy menyarankan kepada para penyidik, jika mereka menemukan tempat pembunuhan mayat baru, mereka harus mengintai dan menunggu si pembunuh kembali. Secara mengejutkan, teori Bundy sepenuhnya benar. Dalam satu kejadian, kepolisian berhasil memergoki Gary Ridgway kembali ke tempat mayat yang sudah dia buang. Itu adalah bukti konkret dan ditambah dengan bukti-bukti lain. Polisi pada akhirnya berhasil mendapatkan surat perintah penangkapan untuk Gary Ridgway. Dia ditangkap pada tahun 2001. Pada tahun 2001, Gary Ridgway ditangkap karena dituduh membunuh 4 wanita. Tuduhan tersebut diperkuat dengan kecocokan DNA Ridgway yang ada di tubuh korban. Pasca ditangkap, pengujian forensik kembali mengungkapkan bahwa cat semprot sama dengan yang digunakan Ridgway di tempat kerja. Rupanya cocok dengan sampel yang ditemukan di TKP lain. Hal ini menambah hitungan mayat ke dalam jumlah korban Ridgway. Pada saat itu, Ridgway tidak hanya bekerja selama 30 tahun, tetapi dia juga telah menikah 3 kali. Istri ketiganya, Mawson, yang tidak tahu tentang kejahatannya sampai dia ditangkap, benar-benar terkejut ketika dia mendengar tentang sejarah panjang pemerkosaan, pembunuhan, nekrofilia yang dituduhkan kepada Ridgway. Menurut Mawson, Ridgway adalah suami yang sempurna dan selalu memperlakukannya seperti pengantin baru, bahkan setelah mereka bersama selama 17 tahun. Di sisi lain, Ridgway mengaku bahwa dia beberapa kali sempat tergoda untuk membunuh istrinya sendiri. Namun, karena hal tersebut meninggalkan risiko untuk ditangkap, Ridgway pun tidak jadi melakukannya. Tetapi perlu digarisbawahi, Ridgway juga mengaku bahwa dia benar-benar mencintai Mawson. Dan menurut timeline, tindakan pembunuhan turun setelah mereka menikah. Mawson yang mengajukan gugatan cerai setelah penangkapan Ridgway mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan beberapa nyawa karena dia merasa telah menahan dan membuat The Jennifer Killer hidup bahagia. Pada saat persidangan, Gary Ridgway mendapatkan 48 dakwaan pembunuhan demi menyelamatkan dirinya dari hukuman mati. Jennifer Killer setuju mengungkap lokasi jenazah para korbannya. Setelah kerjasamanya, dia divonis hukuman seumur hidup yang akan dijalaninya secara berurutan. Kemudian 10 tahun ditambah ke setiap hukuman untuk kejahatan merusak barang bukti. Ini akan meningkatkan hukum penjara secara keseluruhan sebesar 140 tahun. Tambahan, tahun 2011 korban ke-49 ditemukan. Hari ini, Gary Ridgway masih hidup dan berusia 72 tahun. Dia masih menjalani hukuman seumur hidup di penjara Washington. Oke, sekianlah episode kali ini. Buat lu yang suka dengan kisah misteri, horor, serial killer, dan lain-lainnya, lu bisa lihat di channel gua. Oke, sekian. Adios.